untuk channel lagi. Jadi pada hari ini kita akan menginterview seseorang ya. Jadi sebenarnya ada 3 orang. Nah, tiga-tiganya orang itu sudah divaksin guys. Kalian tahu vaksin itu apa ya guys? Vaksin corona guys. Nah, tidak semua orang itu bisa vaksin ya guys. Misalnya orang terkait di dunia juga udah belum vaksin ya. Hanya sekarang diprioritaskan hanyalah tenaga kesehatan guys. Nah, jadi pada hari ini kita akan menginterview sedikit tentang efek samping, apa nama vaksin itu apa, pokoknya akan lengkap. Jadi kalian jangan lupa untuk nonton sampai akhir karena channel ini video ini juga akan bermanfaat. Oke? Jangan lupa untuk subscribe karena kita menuju 10.000 subscriber. Hai guys, sekarang kita akan pertama ada Dr. Elva. Dr. Elva, tolong perkenalkan dirimu. Apa misalnya kerjanya di mana atau masih kuliah atau dan segala macam, tolong dijelaskan. Ya, terima kasih sebelumnya sudah dipanggil di acara Alexander Darren ini sebagai hostnya ya. Kebetulan pada kesempatan hari ini akan membuat podcast mengenai interview mengenai vaksin COVID-19. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dr. Elva Kader Hadi. Saat ini saya bertugas dan masih belajar sebagai dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang. Sebagai informasi, saya sudah mengalami 2 kali mendapatkan vaksinasi COVID-19, yakni pada tanggal 26 Januari dan tanggal 9 Februari yang terakhir. Berarti sudah mendapatkan vaksin pertama dan boosternya dan mendapatkan sertifikat lengkapnya. Nah, saya kan dengar-dengar kan sudah 2 kali ya. Ya. Kalau yang vaksin yang pertama dan vaksin yang kedua apakah ada efek samping? Tolong dijelaskan satu persatu ya. Vaksin yang pertama apakah ada efek samping atau segala macam? Sebenarnya untuk efek samping vaksin sendiri setiap orang pasti berbeda ya, tergantung dari kondisi tubuh pasien saat itu. Tapi yang berdasarkan pengalaman yang saya rasakan sendiri, sebenarnya tidak ada efek samping yang sangat berarti ya. Memang beberapa ada yang mengeluh katanya nyeri, ada bengkak, ada kemerahan di bekas suntikannya, ada yang merasakan pusing, ada merasakan merasa kecapean, merasa ngantuk, kemudian ada juga yang bilang nafsu makannya bertambah. Tapi kalau saya sendiri merasakan tidak ada, yang pertama itu sama sekali tidak ada efek sampingnya ya. Cuma mungkin yang waktu suntikan kedua itu setelah divaksin itu memang kerasa lebih capek. Jadi setelah vaksin itu mulai ngantuk, kemudian istirahat sampai sore. Jadi kan vaksinasinya pagi, kemudian siang tuh kerasa mulai ngantuk sampai sorenya tidur. Tapi karena waktu itu saya udah pernah telepon ya Dr. Elva ya. Ya, waktu itu nggak ngangkat teleponnya Darren, soalnya ditanya, loh kenapa kok nggak diangkat ya? Karena tidur dari siang sampai sore setelah vaksin, kurang bau juga. Itu katanya memang beberapa yang mendapatkan vaksin mengeluhkan ngantuk habis vaksin, kemudian ada nafsu makannya bertambah. Tapi sekali lagi efek samping itu kan bukan efek samping yang membahayakan, juga tiap orang berbeda-beda sih efek sampingnya. Ada yang sama sekali tidak merasakan efek samping sama sekali sih. Jadi tidak perlu dikhawatirkan mengenai efek samping. Jadi 2 kali ya guys. Itu mungkin bagi kalian yang nggak tahu. Jadi pertama itu vaksin biasa dan untuk kedua tuh boosternya. Berapa hari jangkanya? Jadi untuk vaksin pertama dan vaksin kedua itu diberikan jarak 2 minggu. Jadi untuk kita yang masih muda ini di bawah 60 tahun masih diberikan jaraknya sekitar 14 hari dari vaksin pertama. Oke. Jadi efek samping ada yang kena efek samping, ada yang tidak ya? Ya. Nah, saya mau lihat nih, kan udah vaksin katanya. Buktinya ada nggak? Oh ya. Wah, tuh kan. Baik vaksin pertama maupun vaksin kedua pasti selalu diberikan kartu vaksinasi. Nah, di kartu vaksinasi ini dicantumkan nama, alamat, kemudian kan masih terbatas untuk tenaga kesehatan hingga saat ini. Itu akan diberikan vaksinasinya sebanyak 0,5 mili, kemudian jenis vaksinnya apa, kebetulan kan ini vaksinnya yang dari Cina ya. Kemudian tanggal vaksinnya berapa, terus diberikan ulangan kedua dan diberikan sertifikat vaksinasi. Nah, tetap kartu ini harus dibawa kalau kita disimpan karena kartu ini sebagai bukti kalau kita sudah dinyatakan sudah 2 kali vaksin dan dinyatakan selesai.
Ya. Oke deh. Ada Tuh guys, juga. jadi kalian sudah mendengar sendiri dari interview oleh yang sudah divaksin, benar-benar Ya. divaksin ya. Jadi ini benar-benar eksklusif. Ya. Oke guys, sekarang kita akan ganti narasumber karena masih ada 2 narasumber lagi. Jadi jangan lupa untuk tonton sampai akhir. Oke? Sip. Ya. Dah. Oke guys, sekarang kita akan mengganti narasumber. Kalau kalian tadi sudah lihat dokter kulit dan kelamin ya. Jadi sekarang kita akan menginterview dokter gigi yang sudah divaksin. Halo, perkenalkan dirimu dulu. Saya dokter gigi Sisilia yang berpraktek di Nah, Semarang. nama kliniknya apa? Smile Center Dental Care. Kliniknya ratingnya tinggi. Jadi kalau kalian yang mau ke Smile Center, klinik Smile Center itu bagus banget ya. Kalian cocok buat ke sana. Ada cabut gigi ya. Terus harganya juga standar ya, nggak terlalu mahal-mahal juga lah. Oke? Ya, lanjutkan. Ya, saya usianya 65 tahun. Duh. Jadi vaksin kan tadi katanya. Sudah. Nah, tapi kok boleh? Bukannya 59 tahun ke atas nggak boleh ya? Saya tenaga kesehatan yang berperanan di kesehatan. Jadi dengan usianya 65 sudah boleh divaksin. Oh gitu. Oh, oke tuh guys. Mungkin ini pengetahuan baru ya. Saya juga tahu nih gara-gara interview ini saya bisa tahu juga. Jadi boleh ya sebenarnya. Boleh. Boleh karena oke. Untuk jenis vaksinnya yang divaksin vaksin apa? Vaksin dari RST, Sinovac ya? Sinovac. Oh, Sinovac. Nah, saya mau tanya nih, apakah ada pesan dan pesan untuk para subscriber kalau misalnya habis divaksin atau untuk menjaga kesehatan gitu, apa tipsnya? Tipnya, kita jangan takut divaksin Ya. dan mensukseskan program pemerintah. Iya. Bangga nggak divaksin gitu, bangga nggak? Saya bangga. Bangga. Terus kita harus mematuhi 3M kan? Ya, Nah, terus mau lihat bukti vaksinnya boleh? boleh. Oh, ini ada bukti vaksinnya. Coba dilihatin ke kamera. Nah, itu guys, jadi sini. Ini jadi adalah kartu vaksinasi COVID, tapi katanya dia baru 1 kali ya. Ya, Kan katanya kalau misalnya vaksin itu, dia itu tuh harus 2 kali, dan ini baru 1 kali. Nah, satunya kan booster, kira-kira kapan? 2 minggu setelah tanggal 10 saya kebetulan pertama Tanggal tanggal 10 Februari. Oh, berarti Jadi 24. 24. Oke. Disimpan. Nanti takutnya hilang. Nah, itu guys. Jadi kalian itu udah lihat bener-bener ini konten of settingan ini bener-bener ya, guys. Kalau kalian nggak percaya, saya akan zoomin di sini. Nah, ya kalian ya silakan dilihat. Nah, Dokter Sisilia ini juga sudah cukup tua tapi memang udah boleh ya sama pemerintah. Ya, Oke deh, Dokter Sisilia, terima kasih karena sudah mau hadir. Saya akan ganti narasumber yang boleh. Makasih sudah berkenan hadir juga. di sini. Makasih. Ya. Dadah. dadah. Dadah, Mas. Halo guys, jadi kita akan menginterview kalau kalian tadi udah lihat ya dari awal videonya, makanya kalian nonton dari awal ya. Saya sudah interview 2 orang ya guys. Nah sekarang saya akan menginterview dokter lagi, karena kan kalau COVID kan benar-benar yang tenaga kesehatan terlebih dahulu kan. Nah kira-kira ini namanya itu Dokter Vanas. Saya belum tahu dia dokter apaan, jadi tolong diperkenalkan dirimu terlebih dahulu. Oke, halo guys, nama saya Patricia Vanessa Antolis. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Dr. Karyadi karena kebetulan sedang mengambil pendidikan dokter spesialis anak. Ini terima kasih ya Darren Ya. sudah diundang di channelnya Darren. Pada kesempatan kali ini saya diundang untuk interview terkait tentang vaksin COVID-19. Nah, saya kebetulan sudah dapat vaksin COVID-19 karena saya tuh bekerja di rumah sakit, memiliki resiko tinggi terpapar banyak pasien COVID-19, dan kebetulan saya di rumah sakit juga seringkali menangani anak dengan COVID-19. Nah, makanya tenaga kesehatan lebih diprioritaskan dibandingkan masyarakat awam lainnya. Saat ini saya sudah mendapatkan 2 kali vaksin COVID-19. Yang pertama tanggal 26 Januari 2021, ini buktinya guys. Nah, kemudian selang 2 minggu kemudian saya sudah di booster, baru aja kemarin tanggal 9 Februari saya disuntik
dua-duanya di lengan sebelah kiri. Yang pertama juga di lengan kiri, yang kedua juga di lengan sebelah kiri. Dan selama ini saya juga tidak ada mengalami efek samping selama vaksin. Oh, seperti yang tadi dibilang oleh Dokter Elva, spesialis kulit dan kelamin, guys. Nah ya, benar ada orang yang tidak merasakan efek samping ya. Tapi ada juga kalau tadi dia ngantor dan segala macam. Nah, ini tadi kan saya dengar katanya sering menangani pasien anak dengan gejala COVID-19. Nah, kira-kira ke depannya nih anak-anak boleh nggak divaksin COVID-19? Apalagi kan yang masih bayi, kan kasihan gitu. Kira-kira boleh divaksin nggak? Nah, masalahnya pemberian vaksin pada anak itu saat ini masih belum direkomendasikan karena pemberian vaksin COVID-19 ini aja masih sedang dalam masa uji penelitiannya. Uji vaksinnya pun ini saat ini sudah dipercepat, yang tadinya harusnya ada 3 fase, fase yang kedua dan fase ketiga itu sekarang sudah dijadikan dipepetkan waktunya. Nah, tapi pemberiannya saat ini masih diuji pada orang dewasa karena dianggap lebih aman dibandingkan pada anak. Dan orang dewasa yang diberikan itu aja masih orang dewasa yang tanpa komorbiditas. Tapi yang terbaru ini barusan dikeluarkan dari Kemenkes kalau yang lansia sudah mulai boleh divaksin dan penderita dengan yang komorbiditas baik itu hipertensi itu sudah boleh divaksin, tapi yang dengan tekanan darahnya tidak boleh lebih dari 180/110 atau penderita kanker itu juga sudah direkomendasikan boleh divaksin. Tapi kalau pada anak kita tahu batasan anak itu usia 0 sampai 18 tahun. Saat ini masih belum direkomendasikan melihat dulu efek samping yang timbul pada orang dewasa. Jadinya anak-anak belum teruji ya? Ya, belum bisa direkomendasikan. Untuk Dokter Vanes ini kemarin divaksinnya di mana? Kemarin karena kita masih sekolah di bagian spesialis dan bekerja di Rumah Sakit Dr. Kayati, semua tenaga kesehatan yang sedang belajar atau bekerja di Rumah Sakit Dr. Kayati difasilitasi untuk mendapatkan vaksin di Rumah Sakit Kayati tersebut. Umurnya umur berapa kurang lebih? 29? Kurang lebih ya batasannya di atas 18 tahun, tapi semua tenaga kesehatan kan juga sudah dewasa. Jadi ya kita semua tenaga kesehatan yang sedang bekerja di rumah sakit itu sampai yang lansia pun kemarin akhirnya sudah bisa mendapatkan vaksin. Yang 60 tahun ke atas juga sudah bisa dapat vaksin. Sudah berapa persen kira-kira dokter di semua rumah sakit Karyadi itu yang udah divaksin COVID? Kira-kira aja. Nah, yang sudah divaksin ya kurang lebih sekitar 70-80% karena kemarin itu ada yang belum boleh vaksin karena sudah ada riwayat terpapar COVID-19. Namun yang edaran terbaru ini penderita yang terpapar COVID-19 saat ini sudah bisa divaksin setelah 3 bulan bebas dinyatakan negatif COVID-19. Itu ada beneran surat edarannya ada ya? Iya, sudah keluar resmi dari Kemenkes kita. Nah, berhubungan dengan 70%, 30% itu katanya ada herd immunity ya? Ya, apa itu? Nah, ini betul banget ini, Darren pinter banget ini tahu herd immunity. Sip. Itu tujuan salah satu tujuan kita divaksin selain kita membuat tubuh kita kebal terhadap infeksi COVID-19, kita harapannya di dalam masyarakat yang misalnya hampir 80% yang hanya seperti di Kayati yang tadi saya ceritakan, itu kan tenaga kesehatan yang sudah divaksin itu sekitar 70-80%. Ada 20% yang belum divaksin. Harapannya dari yang 70-80% yang sudah memiliki kekebalan terhadap penyakit COVID-19, yang 20% ini juga bisa aman tidak terkena penyakit karena yang 80% ini sudah kebal dari penyakit COVID-19. Itu yang dinamakan, itu adalah contoh dari herd immunity, di mana kekebalan yang
dibentuk di dalam masyarakat itu dapat melindungi kekebalan pada orang yang tidak mendapatkan vaksinasi. Waduh, tuh. Jadi kalian sudah, kalau misalnya kalian kurang ngerti, kalian bisa flip, apa namanya, bukan flip sih, kayak mundurin dulu videonya dan nonton video ini lagi ya. Ya, Tuh. bisa. Terima kasih Dokter Vanes. Jadi Ya. ini kita sudah selesai interviewnya. Jadi bangga nggak? Divaksin tuh bangga nggak? Oh, bangga banget. Soalnya kita tahu kena penyakit COVID-19 itu bukan penyakit yang mudah untuk diobati, dan penyakit ini cenderungnya tidak memandang usia, juga cepat banget bisa menyebabkan kematian. Pasti semua orang juga akan takut kalau ketika kena penyakit COVID-19. Harapannya dengan divaksin kita bisa melindungi diri kita dari infeksi COVID-19 atau mencegah dari meskipun terinfeksi COVID-19 mencegah dari penyakit yang lebih berat, dan juga kita harapannya bisa melindungi masyarakat lain yang belum terkena, belum mendapatkan vaksin. Nah, di sini harapannya semua orang juga nanti bisa segera mendapatkan vaksin supaya bisa terbebas, kita lama-lama bisa terbebas dari penyakit COVID-19 dan bisa kembali ke kehidupan kita seperti sebelumnya. Oke, jadi udah ya guys, itu udah lengkap banget, saya sudah dengar juga lengkap. Jadi thank you guys for watching this video, thank you for making this video work ya guys. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Kita menuju 10.000 subscriber. Bye. Bye. Mari kita sukseskan program pemerintah untuk menangani COVID-19. Jangan percaya hoax. Saya bangga divaksin.